Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat bertemu kembali di belajar kimia asik ya. Kemarin kita sudah masuk di bab yang ke-6 yaitu makromolekul. Untuk polimer kemarin kita sudah bahas reaksi pembentukan polimer, penggolongan polimer, karet dan plastik ya. Kita lanjutkan di polimer. Ini ada polimer termasuk golongan polimer makromolekul, molekul yang besar, ini yang ada di untuk makhluk hidup ya, terutama di kita itu nanti kita bahas protein, karbohidrat, lipid atau lemak ya. Kita nanti di terakhir ini. Jadi untuk protein yang terutama misalnya di kita itu daging kita ya, otot-otot ya, senyawa protein termasuk senyawa penting penyusun makhluk hidup. Polimer dari 20 jenis alfa asam amino. Jadi ini monomernya protein adalah asam amino. Massa molekul relatifnya berkisar dari 6.000 hingga beberapa juta dalton. Unsur utama penyusun protein adalah C, H, O, dan N. Ya, di sini ada struktur asam amino ya. Di sini, jadi asam amino ini lambangnya ya. R di sini ya, rantai di samping, yang di samping ini R itu dapat berupa gugus hidrofil, hidrofob, asam atau basa. Ya, di sini. Nah, atom yang di C di sini itu adalah atom C alfa. Ya, atom C alfa ini adalah atom C alfa. Nah, untuk di sini ada N dengan OH yang di sini, ini ada H+ ya. Karena di sini NH2, ini NH3+ ya. Ini adalah namanya, yang ini adalah asam aminonya. Ini ada yang membentuk ini dari NH2 menjadi NH3+, itu ada ion Sweeter. Ion Sweeter merupakan reaksi asam basa intramolekul membentuk ion dipolar. Asam amino bersifat amfoter. Kalian masih ingat ya amfoter atau amfiprotik? Bisa bersifat asam atau basa di situ. Ya, saya ulang di sini untuk nama-nama protein nanti ada glisin, disingkat gli ya. Terus alanin, fenilalanin, valin, leusin, isoleusin, ini di biologi ada ya. Titik isoelektrik pH saat asam amino tidak bermuatan, pH sama dengan TiE, sama dengan netral sebagai ion Sweeter. pH lebih kecil dari TiE ya, bermuatan positif sebagai kation. Kalau pH-nya lebih besar dari TiE, itu bermuatan negatif sebagai anion. Nah, struktur primernya urut-urutan dari asam amino dalam rantai polipeptida ya. Nah, ikatannya di sini kalau membentuk ikatan dari asam amino dengan asam amino, ini monomernya ya, monopeptida berikatan ya, membentuk ikatannya ini disebut dengan ikatan peptida ya. Ikatannya disebut dengan ikatan peptida. Ini kalau strukturnya primer. Kalau strukturnya ini kalau digambarkan ya. Kalau strukturnya ini, jadi ini ya, satu ini seperti ini. Kalau struktur sekunder, adanya interaksi sekunder, misal ikatan hidrogen antar asam amino menyebabkan bentuk polipeptida menggulung seperti spiral atau alpha helix, atau seperti lembaran kertas continuous form ya, beta plated sheet atau bentuk triple helix ya. Ini kalau di anis bentuknya seperti ini ya, bentuknya polipeptida. Kemudian kalau yang tersier
bentuk 3 dimensi dari suatu protein hanya terdiri dari satu subunit polipeptida yang sangat berperan dalam menentukan fungsi biologis protein itu. Ya, di sini mioglobin protein yang terikat pada satu cincin heme ya di sini. Ini kalau di biologi jelas penjelasannya. Kalau yang di kimia kan yang strukturnya yang di struktur kuarterner, berarti ini 4 kalau kuarterner terdiri dari 2 subunit polipeptida atau lebih. Contohnya ini adalah hemoglobin, terdiri dari 2 subunit globin alfa dan 2 subunit globin beta dengan 4 ikatan ini cincin hemininya ini. Ya. Jadi ini yang merah ini adalah cincin heminya. Kalau 4. Yang satu itu tersier. Penggolongan protein berdasarkan komposisi kimianya itu protein sederhana terdiri dari asam amino saja. Terus protein konjugasi kalau terdiri dari asam amino dan gugus lain atau gugus prostetik. Ini ada golongan lipoprotein, gugus prostetiknya lipid atau lemak. Contohnya adalah lipoprotein darah, glikoprotein, ya, gugus proteinnya karbohidrat, globulin darah dan seterusnya. Ya, ini ada contoh yang bentuk makromolekul glikoprotein yang berperan sebagai pasak pada membran sel. Berdasarkan bentuknya, tadi kalau komposisi kimianya ada sederhana konjugasi, kalau berdasarkan bentuknya ada protein globular, mudah larut dalam air dan berdifusi, fungsinya dinamik, ya, yang globular, struktur globular pada hemoglobin. Ya. Sedangkan yang kedua, bentuk serabut, protein serabut, tidak larut di dalam air, fungsinya struktural, ya. Jadi ini struktur fibros pada keratin yang ada di rambut contohnya. Berdasarkan fungsi biologisnya ada enzim biokatalis, protein transport, protein nutrien atau makanan, protein kontraktil, contoh aktin dan miosin pada kontraksi otot, protein struktur, protein pertahanan atau antibodi, contohnya protein pengatur atau contohnya adalah hormon. Jadi berdasarkan komposisi kimia ada 2, protein sederhana dan konjugasi. Berdasarkan bentuknya globular dan protein serabut. Sedangkan berdasarkan fungsinya ada enzim, ada protein transport, protein nutrien, protein kontraktil, protein struktur, protein pertahanan, dan protein pengatur. Ya. Untuk reaksi pengenalan proteinnya ada uji ninhidrin, ya, mengubah protein dan asam amino terminal menjadi suatu aldehid. Metodenya beberapa tetes larutan ninhidrin yang tidak berwarna ke dalam sampel, diteteskan ke dalam sampel, kemudian dipanaskan selama beberapa menit. Reaksi positif kalau terjadi warna ungu. Atau uji bioret untuk protein ikatan peptidanya. Jadi kalau ada ikatan peptidanya tetapi tidak dapat menunjukkan asam amino bebasnya, tidak, tapi bisa menunjukkan ikatan peptida. Metode zat ditetesi larutan NaOH, kemudian larutan tembaga 2 sulfat yang encer, reaksi positif itu kalau terjadi warna ungu juga. Pakai uji santoprotein atau santoproteat. Untuk protein yang mengandung gugus fenil atau cincin bensen, metode protein dipanaskan dengan asam nitrat pekat lalu dibuat alkalis atau basa dengan larutan NaOH. Reaksi positif kalau terjadi warna jingga. Berikutnya ada uji belerang. Untuk menguji adanya unsur belerang dalam protein, metode protein dengan larutan NaOH pekat dipanaskan kemudian diberi beberapa tetes larutan timbal asetat. Reaksi positif endapan hitam PBS, ya. Jadi itu untuk protein.
Ya, untuk karbohidrat nanti kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Sekian. Wassalamualaikum.